Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okay, students, let's pray together before we start to study. May Allah bless you all. Oke, murid-murid, mari kita berdoa bersama sebelum kita mulai belajar. Semoga Allah memberkati kita semua. Today we are going to study English for 8th grade chapter 1 for the first semester. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 8 chapter atau bab 1 pada semester ini. And the topic today is about personal pronoun. Dan topik hari ini adalah tentang kepemilikan atau personal pronoun. Personal pronoun itu apa sih? Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda seperti orang, hewan, benda, dan hal-hal lainnya yang bersifat abstrak. Personal pronouns. Ini adalah ringkasannya tabel personal pronoun. Silakan ditulis sendiri ya. Kita akan melanjutkan untuk penjelasan yang lebih lanjut lagi. Yang A, personal pronoun. Yang pertama, I sebagai subjek. Sebagai subjek, I itu adalah saya. Contoh kalimatnya adalah I eat rice. I eat rice, artinya saya makan nasi. Subjek letaknya di awal kalimat. Dan ini artinya saya. Dan ini sebagai objek. Kalau saya sebagai objek adalah me. Letaknya di akhir kalimat. Ini di akhir kalimat. Contoh kalimatnya adalah he calls me. He calls me. Dia laki-laki memanggilku. Ini di akhir kalimat, ini di akhir kalimat. Sekarang you artinya adalah kamu. Kalau sebagai subjek letaknya di awal, contoh kalimatnya adalah you eat rice. Kamu makan nasi, kamu sebagai subjek. Dan ini you sebagai objek letaknya di akhir kalimat. Ini kamu di akhir kalimat. Contoh kalimatnya adalah he calls you. He calls you. Artinya dia laki-laki memanggil kamu sebagai objek kamunya. Yang ketiga adalah he. He sebagai subjek. He adalah dia laki-laki. Contoh kalimatnya adalah he eats rice. Dia laki-laki makan nasi. Dia laki-laki sebagai objek atau he. Terus him. Kalau sebagai objek, he, dia laki-laki menjadi him. Letaknya di akhir kalimat. Contoh kalimatnya adalah they call him. They call him. Artinya mereka memanggil dia laki-laki atau mereka memanggilnya nyanya sebagai objek. Berikutnya she. Di sini she artinya dia perempuan. Kalau sebagai subjek letaknya di awal, contoh kalimatnya adalah she eats rice. Di sini ada kata kerjanya diakhiri dengan s karena jumlah subjeknya 1. Tapi kalau jumlah subjeknya seperti we lebih dari 1 tidak ada akhiran s. Contoh kalimatnya she eats rice. Artinya dia perempuan makan nasi. Kalau sebagai objek maka dia perempuan berubah menjadi her. Letaknya di akhir kalimat. Contoh kalimatnya adalah they call her. They call her. Mereka memanggilnya dia perempuan. Jadi dia perempuan atau nya di sini sebagai objek letaknya di akhir kalimat. Yang nomor 5 adalah it. It artinya adalah ini untuk benda atau binatang untuk menunjukkan. Sebagai subjek letaknya di awal contohnya adalah it tastes rice. Artinya ini adalah nasi. Sebagai objek tetap memakai it. Yaitu letaknya di akhir kalimat. Contoh kalimatnya adalah mother touches it. Mother touches
it. Artinya ibu menyentuhnya. Nyanya di sini adalah benda atau binatang. Terus yang keenam adalah we. We artinya adalah kami atau kita. Sebagai subjek letaknya di awal kalimat. Contoh kalimatnya, we eat rice. Artinya kami atau kita makan nasi. Kalau sebagai objek letaknya di akhir kalimat berubah menjadi us. Tulisannya us, bukan us, tapi bacanya adalah us. Contoh kalimatnya adalah they call us. Mereka memanggil kami atau memanggil kita. Berikutnya nomor 7, they. They di sini artinya adalah mereka. Kalau sebagai subjek letaknya di awal, maka contoh kalimatnya adalah they eat rice. Mereka makan nasi. Kalau sebagai objek, they berubah menjadi them. Mereka sebagai objek adalah them. Contoh kalimatnya adalah he calls them. Artinya dia laki-laki memanggil mereka. Mereka di sini di akhir sebagai objek. Nomor 8, Yuli. Atau Yuli adalah perempuan. Perempuan satu orang. Jumlahnya subjeknya satu. Contoh kalimatnya Yuli eats rice, artinya Yuli makan nasi. Kalau Yuli letaknya di akhir boleh pakai Yuli tetap atau pakai her. Contoh kalimatnya they call her atau they call Yuli. Artinya mereka memanggil dia perempuan atau mereka memanggil Yuli. Yang kesembilan adalah Tony. Tony di sini adalah sebagai subjeknya adalah satu, jumlahnya laki-laki. Contoh kalimatnya Tony eats rice. Artinya Tony makan nasi. Tony letaknya di awal. Sebagai objek maka letaknya di akhir. Boleh pakai him, boleh pakai Tony. Contoh kalimatnya they call him atau they call Tony. Artinya mereka memanggil dia laki-laki atau mereka memanggil Tony. Yang nomor 10 terakhir, Dina and Joko. Dua orang, benda atau binatang yang lebih dari satu. Contohnya Dina and Joko eat rice. Dina dan Joko makan nasi, letaknya di awal. Kalau sebagai objek letaknya di akhir pakai them atau juga tetap pakai Dina and Joko. Contoh kalimatnya he calls them atau he calls Dina and Joko. Artinya dia laki-laki memanggil mereka atau dia laki-laki memanggil Dina dan Joko. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang B, possessive pronoun. Yang dimaksud possessive pronoun adalah merupakan kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Oke, ini adalah tabel dari possessive pronoun. Kalian bisa mencatat di buku tulis sebagai ringkasannya. Possessive pronoun, penjelasan yang pertama adalah I subjeknya I, artinya saya. Kalau possessive adjektifnya yaitu diikuti bendanya. I berubah menjadi my, bendanya adalah bag. Contohnya adalah that is my bag. Itu adalah tas saya. Jadi my diikuti dengan kata bendanya bag. Bisa my bag, my TV, my shoes, terserah. Kalau ini possessive pronoun tanpa menyebutkan bendanya tidak disebutkan di sini. I berubah menjadi my, di sini berubah menjadi mine. Contohnya that is mine. Artinya itu adalah milikku. Milikku itu apa? Berupa apa? Kita tidak tahu. Yang kedua adalah you. You adalah kamu. Possessive adjektifnya adalah your. Letaknya di akhir dan apa? Diberi kata bendanya. Contohnya that is your bag. Artinya itu adalah tasmu. Berarti bendanya adalah tas di sini. Ada bendanya. Dengan ini yang possessive pronoun adalah your berubah menjadi yours. Diberi s-nya saja. Contohnya that is yours. That is yours artinya adalah itu adalah milikmu. Yang ketiga he. Dia laki-laki. He berubah menjadi his. Contohnya that is his bag. His diberi kata bendanya bag. Artinya itu adalah tasnya. Nyanya adalah dia laki-laki, miliknya dia laki-laki.
bendanya berupa tas. Kalau di sini tidak ada bendanya tidak diikutkan, tetap his, tetap menjadi his. Contohnya adalah that is his, itu adalah miliknya. Kita tidak tahu miliknya itu berupa apa, tidak tahu. Terus nomor 4, she adalah dia perempuan. She berubah menjadi her. Contohnya adalah that is her bag, itu adalah tasnya dia perempuan. Ada bagnya, ada tasnya, bendanya adalah tas. Yang pemilik tasnya. Jadi ini her berubah menjadi hers. Artinya contohnya that is hers. Artinya itu adalah miliknya dia perempuan. Miliknya dia perempuan itu apa, kita tidak tahu. Nomor 5, it. It ini digunakan untuk benda atau binatang yang jumlahnya hanya satu. Possessive adjektifnya adalah its, tinggal memberi s saja. Contohnya adalah this is its tail. Ini adalah ekornya. Ekornya di sini ekornya siapa kita tidak tahu, pokoknya binatang atau benda. Di sini it tidak mempunyai possessive pronoun karena it benda atau binatang tidak mempunyai kepemilikan. Nomor 6, we, kami atau kita. Possessive adjektifnya we berubah menjadi our, bacanya our. Contohnya those are our bags. Itu adalah tas kami atau tas kita. Our kalau possessive pronoun berubah menjadi ours, tinggal memberi s-nya saja dan tidak diikuti kata bendanya, tidak ada bendanya. Contohnya adalah those are ours. Itu artinya adalah itu adalah milik kami atau milik kita. Kita tidak tahu milik kami atau milik kita itu bentuknya berupa apa, tidak tahu. Nomor 7, they. They artinya adalah mereka. They berubah menjadi their. Contohnya adalah those are their bags. Itu adalah tas mereka. Their diikuti bags, bendanya adalah bag, tas. Their berubah menjadi theirs. Kalau possessive pronoun tidak ada bendanya, tidak ikuti benda. Contohnya adalah those are theirs. Tinggal memberi s saja. Artinya itu adalah milik mereka. Milik mereka itu apa? Kita tidak tahu. Nomor 8, Yuli. Yuli adalah perempuan, satu orang. Maka tinggal memberi koma atas s. Contohnya adalah that is Yuli's bag. Diberi koma atas s. Artinya itu adalah tasnya Yuli, dari tas miliknya Yuli. Kalau yang possessive pronoun tidak diikuti kata benda, bisa menuliskan nambahkan koma atas s atau pakai hers. Contohnya that is Yuli's. Artinya itu adalah milik Yuli. Boleh juga pakai that is hers. Itu adalah miliknya dia perempuan atau miliknya Yuli tadi. Kita tidak tahu apa yang dimiliki Yuli tadi, bendanya tidak tahu. Nomor 9, Tony. Tony adalah orang laki-laki. Tony satu orang, tidak lebih dari satu. Contohnya tinggal memberikan koma atas s. Contohnya that is Tony's bag. Itu adalah tasnya Tony. Diberi bag, ada bendanya. Kalau di sini Tony diberi koma atas s atau bisa juga pakai is. Contohnya that is Tony's, tidak diikuti benda. Artinya itu adalah milik Tony. Miliknya Tony itu apa? Kita tidak tahu. Atau bisa juga pakai that is his. Itu adalah miliknya. Itu adalah miliknya. Miliknya dia laki-laki. Kita tidak tahu berupa apa bendanya. Nomor 10, Dina and Joko. Dua orang benda atau lebih dari satu. Pokoknya lebih dari satu subjeknya. Contohnya adalah Dina and Jokos atau pakai their. Contohnya those are Dina and Jokos bags. Yang nama terakhir diberi koma atas s, diikuti kata benda. Artinya adalah itu adalah tasnya Dina dan Joko. Bisa juga pakai those are their bags. Artinya itu adalah tas mereka. Kalau possessive pronoun tinggal memberi koma atas s pada nama terakhir atau pakai theirs. Their-nya diberi akhiran s. Contohnya those are Dina and Jokos. Itu adalah milik Dina dan Joko. Miliknya kita tidak tahu berupa apa. Bisa juga pakai those are theirs. Itu adalah milik mereka. Kita tidak tahu miliknya berupa apa karena tidak diikuti benda. Yaitu menunjukkan
kondisi perbuatan yang dilakukan oleh subjek itu sendiri. Jadi yang melakukan adalah subjek itu sendiri. Yang pertama, subjeknya I, saya, berubah menjadi myself. I berubah menjadi myself. Contohnya adalah I write myself. Artinya saya menulisnya sendiri. Yang menulis adalah saya, bukan orang lain. Nomor dua, you, yaitu kamu. You berubah menjadi yourself. Contohnya, you write yourself. Artinya kamu menulisnya sendiri. Jadi yang menulis adalah kamu sendiri, bukan orang lain. Nomor tiga, he, dia laki-laki. He berubah menjadi himself. Contohnya, he writes himself. Artinya dia laki-laki menulisnya sendiri. Yang menulis dia sendiri, dia laki-laki bukan orang lain. Nomor 4, she, dia perempuan. She berubah menjadi herself. Herself. Contohnya, she writes herself. Dia perempuan menulisnya sendiri. Jadi yang menulis adalah dia perempuan sendiri, bukan orang lain. Di sini kalau satu subjek, maka herself, self-nya berakhir dengan F saja. Nomor 5, it. It artinya adalah penunjuk untuk ini, untuk benda atau binatang selain manusia. Contoh it berubah menjadi itself. Contohnya, the monkey writes itself. Artinya monyet menulisnya sendiri. Jadi yang menulis adalah monyet, bukan orang lain. Nomor 6, nomor 6, we, artinya kami atau kita. We berubah menjadi ourselves. Di sini semuanya tadi kalau satu akhirannya adalah F. Tapi kalau lebih dari satu maka akhirannya adalah VES. Berarti selves. Contohnya, we write ourselves. Ngeses ya. Artinya kami atau kita menulisnya sendiri ya. Dia menulis adalah kami sendiri atau kita sendiri, bukan orang lain. Nomor 7, nomor 7, they, mereka. They berubah menjadi themselves. Karena lebih dari satu, akhirannya VES. Contohnya, they write themselves. Artinya mereka menulisnya sendiri. Jadi menulis mereka sendiri, bukan orang lain. Nomor 8, Yuli. Yuli adalah dia perempuan. Yuli berubah menjadi herself. Karena perempuan adalah her. Jadi herself. Contohnya, Yuli writes herself. Yuli menulisnya sendiri. Jadi yang menulis adalah Yuli sendiri, bukan orang lain. Nomor 9, nomor 9, Tony. Tony adalah dia laki-laki. Tony berubah menjadi himself. Karena laki-laki adalah himself. Contohnya adalah Tony writes himself. Artinya Tony menulisnya sendiri. Jadi menulis adalah Tony sendiri, bukan orang lain. Nomor 10, nomor 10, Dina and Joko. Dua orang atau benda atau binatang yang lebih dari satu. Menjadi themselves karena mereka. Themselves. Contohnya, Dina and Joko write themselves. Artinya, Dina dan Joko menulisnya sendiri. Nomor 11, nomor 11, kalian atau kamu yang jumlahnya lebih dari satu. You atau plural yang jumlahnya lebih dari satu subjeknya. Berubah menjadi yourselves. Kalau tadi your-nya akhirnya F, di sini akhirnya VES karena jumlahnya subjeknya lebih dari satu. Contohnya, you write yourselves. Artinya kalian menulisnya sendiri. Sekarang jawablah latihan pada kolom komentar ya. Tulis nama, kelas, dan nomor absen. Nomor 1, Santi and Sinta are twins. Bla 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 are beautiful. Bla 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 atau titik-titik ini diisi sendiri ya. Nomor 2, he has a new phone. Titik-titik atau bla bla bla, phone is expensive. Titik-titik di sendiri. Nomor 3, I got a new kitten. Bla bla bla, name is Betty. Number 4, Tina left her book. That is bla bla bla. Number 5, bla bla bla,
goes to the market with her mother. Number 6. Lina and Bima can buy everything. Blah blah blah. Family are rich. Number 7. Number 7. Blah 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 loves apple. It's my favorite fruit. Number 8. Number 8. We don't put our shoes here. Those are blah blah blah. Number 9. Thanks for your kind. Titik. But I can do it blah blah blah. Nomor 10, nomor 10 yang terakhir, we don't need to help them. They do it blah blah blah. Okay students, that's all for today. Don't forget to subscribe, like, share. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.